Halo teman-teman petani kopi ya di mana saja berada. Di video kali ini saya akan membagikan cara merawat tanaman kopi stek supaya cepat tumbuh, sehat dan pastinya berbuah lebat. Buat kalian yang punya kebun kopi atau baru mulai tanam kopi, video ini wajib banget ditonton sampai habis karena saya akan bongkar tips yang jarang diketahui petani pemula. Tanaman kopi dari stek itu punya kelebihan, yaitu lebih cepat berbuah dibandingkan dari biji. Tapi kalau salah perawatan justru bisa kerdil, tidak produktif, bahkan mati. Nah, di sini saya akan jelaskan langkah-langkah perawatan yang benar. Simak video ini sampai selesai. Langkah yang pertama di sini kita harus paling penting adalah memilih bibit stek yang berkualitas. Bagaimana ciri-ciri bibit yang berkualitas? Batangnya itu sehat, tidak busuk, daun hijau yang segar, dan akar sudah mulai tumbuh kuat dan tidak terserang hama ataupun penyakit. Kalau dari awal bibitnya sudah bagus, hasilnya juga akan maksimal ya. Dan langkah yang kedua di sini juga penanaman yang sangat benar ya bagi saya ya. Pastikan media tanaman subur dan gembur. Campuran yang bagus untuk tanah itu yaitu tanah yang sudah difermentasi dengan pupuk kandang ataupun sekam, dan juga bisa menggunakan pasir. Perbandingannya 1:1:1 ya. Dan ingat, tanaman di tempat yang tidak terlalu panas, beri naungan sementara agar tidak stres. Ini penting supaya tanaman cepat beradaptasi ya teman-teman ya. Dan lakukan penyiraman waktu yang tepat. Jangan asal siram ya. Penyiraman yang benar 1-2 kali sehari saat masih kecil. Jangan sampai becek. Pastikan air mengalir, tidak menggenang. Kalau terlalu banyak air, akar bisa busuk ya. Dan yang keempat di sini ada langkah pemupukan agar cepat berbuah ya. Ini rahasia utama supaya kopi cepat berbuah lebat. Gunakan pupuk kandang yang sudah matang. Setiap 1-2 bulan 1 kali ya. Atau pupuk NPK secukupnya. Tambahan lainnya bisa pakai pupuk organik cair ya. Tip yang penting, jangan terlalu banyak pupuk kimia, nanti tanaman malah rusak ya. Dan yang kelima di sini ada pemangkasan agar tanaman kopi tetap tumbuh produktif ya. Pemangkasan itu wajib. Tujuannya membantu cabang produktif, mengurangi cabang tidak penting. Caranya, buang tunas yang liar ataupun tunas air, sisakan cabang utama yang paling sehat ya. Dengan begitu, energi tanaman fokus ke buah ya. Tidak ke fokus ke cabang-cabang yang tidak kita gunakan tadi, sehingga nutrisi tidak berbagi ke tunas-tunas yang tidak kita butuhkan tadi ya. Dan yang keenam di sini ada pengendalian hama dan penyakit, di mana hama dan penyakit ini sering kita jumpai di tanaman kopi ya. Jangan sampai tanaman rusak karena hama. Yang sering menyerang itu biasanya di buah, yaitu kutu daun dan jamur. Nah, solusinya gunakan pestisida alami. Bisa dari air bawang putih ataupun daun mimba. Lebih aman dari dan ramah pada lingkungan ya kawan-kawan ya. Atau juga bisa menggunakan pestisida kimia, bisa, tapi jangan terlalu sering agar tanaman kopi kita tidak rusak ataupun stres nantinya ya. Dan ketujuh di sini ada tip agar cara cepat berbuah lebat. Nah, ini tips yang paling penting. Pastikan cukup sinar matahari ya teman-teman ya. Rutin dipupuk, rajin dipangkas, jangan biarkan gulma tumbuh ya. Kunci utamanya adalah konsisten merawat. Nah,
Itulah cara merawat tanaman kopi stek agar berbuah lebat. Kalau kalian suka video seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Semoga bermanfaat dan sukses selalu untuk kebun kopinya. Dan selamat menikmati video ini ya teman-teman ya. Oke, langkah selanjutnya di sini kita akan memangkas tanaman kopi stek. Nah, di tanaman kopi stek ini sedikit saya jelaskan ya. Buang ranting-ranting yang kering ataupun ranting yang tidak produktif lagi ya. Dan yang kedua, potong cabang yang saling memasuki ya, agar tidak rapat, agar bisa ditembus sinar matahari langsung ya, bisa masuk ke area batang kopi ini, sehingga tanaman kopi kita tidak kekurangan yang namanya pencahayaan dari sinar matahari, agar kopi kita bisa berbuah lebat dan tumbuh subur lagi ya teman-teman ya. Nah, biasanya setelah kita lakukan pemangkasan seperti ini ya teman-teman, otomatis kopi kita kembali normal dan subur ya, karena setelah melakukan pemangkasan seperti ini, tunas-tunas baru akan bermunculan ya teman-teman ya, tumbuh subur ya. Potong seperti ini teman-teman ya. Oke ya kawan-kawan ya, lakukan cara pemangkasan seperti itu tadi. Pilih ranting yang tidak produktif lagi untuk kita pangkas, supaya tanaman kopi kita bisa menghasilkan tunas-tunas yang baru seperti ini ya. Jangan sampai tanaman kopi kita nggak bisa berbuah lebat seperti ini ya teman-teman ya. Oke, cukup sampai di sini saja kebersamaan kita pada video kali ini. Semoga video ini bisa membantu dan bermanfaat untuk petani kopi di mana saja berada.